Coba bayangin deh, listrik yang menerangi kota-kota besar datangnya dari mana? Seringkali jawabannya itu bukan dari kabel, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Uap. Hari ini kita akan bongkar mesin luar biasa yang mengubah uap jadi tenaga, yaitu turbin uap. Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Uap yang dikendalikan dengan sangat presisi itu benar-benar jadi tulang punggung peradaban modern kita. Gimana bisa sesuatu yang sering kita lihat keluar dari ceret teh bisa menggerakkan semuanya? Yuk, kita cari tahu. Intinya sih simple, turbin uap itu tugasnya mengubah panas menjadi gerakan. Kedengarannya gampang ya, tapi di balik proses ini ada tantangan rekayasa yang luar biasa. Kita akan bedah satu persatu, mulai dari masalah pertama yang harus dipecahkan. Oke, bagian 1, kekuatan uap. Nah, sebelum kita bedah mesinnya, kita harus kenalan dulu sama bahan bakar tak terlihatnya. Turbin uap ini kayak sebuah tim super, isinya pemain-pemain kunci. Ada casing atau rumahnya yang harus super kuat, ada rotor yang berputar sebagai jantungnya, ada sudu-sudu yang tugasnya menangkap energi, dan ada bantalan yang menjaga semuanya tetap stabil. Yuk, kita mulai dari tantangan terbesarnya, menahan panas. Oke, masalah pertama, dan ini yang paling dasar. Gimana caranya kita mengurung monster ini? Uap di dalam turbin itu suhunya bisa ratusan derajat Celcius dengan tekanan yang luar biasa tinggi. Kita butuh sebuah wadah yang nggak main-main. Logikanya kan, ya udah bikin aja dindingnya setebal mungkin. Dan itulah ide awalnya, casing tunggal. Tapi, ternyata solusi gampang ini malah bikin masalah baru yang jauh lebih bahaya. Pernah nuang air panas ke gelas tebel yang dingin? Krek, bisa pecah kan? Nah, sekarang bayangin, beda suhunya itu 416 derajat Celcius di cangkang logam raksasa. Tekanan yang muncul dari pemuaian yang nggak rata ini dahsyat banget. Jadi masalah utamanya itu pemuaian yang nggak seragam. Bagian dalamnya mau mekar lebih cepat dari bagian luarnya. Jadi logamnya kayak ditarik dari dalam. Wah, ini rasa bencana. Jelas solusi dinding tebal itu gagal. Para insinyur butuh ide yang lebih cerdas. Dan inilah solusinya yang super cerdas. Jangan pakai satu dinding tebal, tapi dua dinding yang lebih tipis. Jadi ada casing dalam, di dalam casing luar. Kok bisa berhasil? Gini, sekarang kita nggak maksa satu potong logam untuk nahan semua perbedaan suhu sendirian. Coba deh lihat bedanya. Daripada satu lompatan suhu yang ekstrim, tekanannya sekarang dibagi dua. Tiap dinding cuma nanggung sebagian beban. Jauh lebih aman, jauh lebih efisien. Masalah pertama, beres. Bagian 3, memanfaatkan aliran. Nah, kita udah punya wadah yang aman nih. Sekarang saatnya masuk ke jantungnya yang berputar, rotor dan sudu-sudunya yang ajaib. Ini rotor tipe piringan. Bayangin aja ada poros panjang, terus dipasangin serangkaian roda atau piringan. Nah, di tiap piringan ini nanti ada sudu-sudu yang tugasnya nangkap energi uap. Pilihan lainnya ada rotor tipe drum. Ini bukan piringan-piringan lagi, tapi satu silinder padat yang gede. Desain ini lebih fleksibel, sudu-sudunya bisa langsung nempel di badannya. Mau pilih yang mana? Ya tergantung kebutuhan turbinnya. Tapi, rotor itu kan cuma poros yang muter. Keajaiban sesungguhnya itu ada di sudu-sudu yang nempel di situ. Dan disinilah ada dua aliran pemikiran, mau kita dorong sudunya, kayak angin dorong layar, atau kita bikin dia bereaksi, kayak penyiram taman yang muter sendiri. Strategi pertama itu dorongan, atau impuls. Gampangnya, bayangin kamu semprotin selang pemadam ke kincir. Wush, semua kekuatan semburan itu ditangkap sama ember-ember di kincir, bikin dia muter kenceng. Nah, itulah prinsip sudu impuls, menangkap energi kinetik dari semburan uap super cepat. Strategi kedua, reaksi. Ini sedikit lebih elegan. Pernah mikir gimana sayap pesawat bisa ngangkat badan pesawat? Nah, sudu reaksi ini bentuknya mirip sayap pesawat atau airfoil. Pas uap lewat, dia menciptakan perbedaan tekanan. Tekanan inilah yang mendorong sudunya ke arah berlawanan, mirip kayak pas kita lepasin balon. Jadi bukan ditabrak, tapi lebih ke fisika fluida yang keren. Bagian 4, mendukung putaran. Oke, kita punya rotor raksasa yang muternya ribuan kali per menit. Gimana caranya kita mastiin benda seberat puluhan ton ini nggak getar-getar terus hancur berkeping-keping? Jawabannya ada di komponen super presisi yang namanya bantalan atau bearing. Ini bukan cuma penyangga biasa loh. Bantalan ini, seperti yang bisa kita lihat di sini, tugasnya nahan rotor pas di tengah-tengah dengan celah super tipis yang biasanya dilumasi lapisan oli bertekanan. Tugasnya ada dua. Bantalan jurnal itu buat nahan rotor biar nggak gerak naik turun atau kanan kiri. Sementara itu, bantalan aksial nahan supaya dia nggak gerak maju mundur.
Gabungan keduanya ini mengunci posisi rotor dengan presisi setipis rambut. Bagian 5. Merangkai semuanya. Nah, ini dia bagian paling serunya. Setelah kita kenal semua balok Lego ini, casing, rotor, sudu, dan bantalan, kita bisa mulai ngerakit jadi berbagai jenis turbin yang canggih banget. Setiap desain ini punya tujuan khusus. Turbin reheat itu kayak ngasih tenaga tambahan ke uapnya biar makin efisien. Turbin ekstraksi itu pintar, dia nyolong sedikit uap di tengah jalan buat kerjaan lain. Nah, kalau turbin compound, ini monsternya. Gabungan beberapa turbin buat menghasilkan listrik skala super besar. Keren kan? Jadi, dari pertanyaan simpel soal gimana uap bisa nyalain kota, kita udah lihat serangkaian solusi rekayasa yang jenius. Turbin uap ini bukan teknologi jadul, dia ini jantung yang terus berdetak di pusat jaringan listrik kita. Tapi, seiring dunia beralih ke energi bersih, pertanyaan besarnya adalah, bisakah jantung yang kuat ini belajar berdetak dengan irama yang baru?